Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 2 Negeri Bangsal beserta Bapak Ibu Guru, saudara Ulu, adik-adik SMP 2 Bangsal, halo. Wah, ini tidak ketinggalan dari jauh di sana. Halo SMP 1. Alhamdulillah, sukses selalu, luar biasa. Beranak mulia, unggul dalam prestasi serta berbudaya lingkungan. Romo Yai Gus Rau Kanjeng, beliau ini adalah guru kita, teman kita, kakak kita, gitu ya. Jadi termasuk nanti bersama-sama kita berjuang untuk negara kesatuan Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu satu tubuhku. Saya ucapkan kepada kita sekalian, bagi yang beragama lain, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Sekolah Semat Banasa yang hormati, staf Bapak Ibu, para guru dari Semat Banasa, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Gus Im, pemimpin Bedar di Fakultas Budaya Nusantara ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita dapat menghadiri undangan dari Dewan Bestari Adat Gaya Majapahit dalam rangka podcast atau disebut dalam rangka upaya ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pemahaman literasi anak dan masyarakat. Maka dengan ini Dewan Lembaga Pelestari Adat Gaya Majapahit yang bekerjasama dengan Paniwedar Perlukusin, yaitu Fakultas Budaya Nusantara, yang mana sore ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu di sore yang cerah ini izinkan kami pada tanggal 6 Desember 2023 ini dinyatakan untuk dibuka. Terima kasih Ibu Menteri Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, semangat pagi. Luar biasa. Saya ulang ya. Mana suaranya SMP 2 Bangsal? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Mana suaranya SMP 1 Trawulan? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik yang dari SMP 1 Trawulan dan SMP 2 Bangsal. Nama lengkap saya Fasifatus Sa'diyah, SHMH. Saya sebut MH-nya sekalian nih Pak narasumber, untuk spirit yang tadi disampaikan sama MC kita. Saya di sini untuk memandu acara atau disebut sebagai moderator. Alhamdulillah diundang untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto. Jadi pas temanya dengan pengaruh literasi terhadap kehidupan anak dan masyarakat. Jadi sangat luar biasa acara yang diadakan di sini. Saya minta kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama saya minta Bapak Kepala Sekolah, Pak Samian, monggo.
Biar interaksinya lebih aktif, biar satu persatu ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami tunggu-tunggu petua-petuanya, Romo Kiai Haji Gus Im Prau Kanjeng Mojo Pahit. Tepuk tangan semuanya. Ketua Dewan Adat Bapak Mulyono yang saya hormati, Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini kita bertemu di sini dalam rangkaian acara podcast dengan tema pengaruh literasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa membudaya sehingga bisa membentuk karakter generasi muda yang baik, sehingga kita siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2050. Bapak Ibu saya hormati, mohon maaf, mohon izin Bu narasumber. Kebetulan saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Bangsal, namanya Sampan SPD, mohon maaf juga MPP. Saya dari Pacet, Mojokerto, dan dinas saya di SMP Negeri 2 Bangsal dengan alamat Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kami sangat bangga, kami diberi penghargaan untuk tampil yang pertama dalam rangkaian kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan ini sukses semuanya dan bisa membantu negara, generasi muda kita bisa berliterasi dan bernumerasi. Dan kebetulan alhamdulillah Ibu tahun ini literasi dan numerasi kami cukup bagus, sehingga kami juga mendapat penghargaan positif dari negara. Mudah-mudahan sedikit yang kami bisa nanti bisa kami sampaikan pada semua. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin jika panjenengan semua bisa punya waktu luang, termasuk Ibu sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto, monggo, kami sangat bangga jika Ibu berkenan singgah di sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebuah kebanggaan ternyata SMP 2 Bangsal mendapatkan penghargaan secara nasional ya Bapak. Nah, untuk yang paling penting ini Bapak, kita minta anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Artinya lagu ini yang akan membangkitkan yang disebut dengan spirit tadi ya Pak. Lagu untuk kebetulan implementasi dari lagu yang akan disampaikan anak-anak ini, kami juga kemarin beberapa bulan Oktober tanggal 18 kami dipanggil ke Jakarta mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional. Luar biasa. Dan kemarin kami juga dipanggil dari Bupati menerima penghargaan di tingkat kabupaten. Luar biasa. Baik, tapi tunggu lagunya ya Bapak. Siap. Selama hidupku
tema ya Pak, terkait masalah pemahaman literasi. Pemahaman literasi atau menulis dan membaca Bapak. Yang ingin saya sampaikan terkait masalah Bapak memilih lagu ini. Nah, motivasinya sampai mendapatkan 2 penghargaan itu apa Pak? Dan maksud dan tujuannya itu apa? Terus terang Ibu, saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Bangsal itu sekitar bulan Juli tahun 2021. Kami ingin membangun SMP Negeri 2 Bangsal itu lebih maju, karena kata Gus Im gini, Pak Samian, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini sama, maka filosofi itu saya bangun di SMP Negeri 2 Bangsal. Lalu apa yang saya bangun, saya sampaikan pada anak-anakku, kamu boleh berada di mana-mana, boleh berada di Swedia, boleh berada di Amerika, boleh berada di Eropa. Kamu juga boleh sekolah di mana-mana. SMP Negeri 2 Bangsal, SMP 1 Bangsal, SMA Bangsal, SMA Jatirejo, SMA Pungging, SMA Mojosari, atau SMA Suko, atau SMA Puri. Boleh silakan. Tapi jangan lupa, kalian pernah dihidupkan di SMP Negeri 2 Bangsal ini. Saya bangun. Artinya Bapak tadi mengatakan bahwa salah satu inspirator Bapak adalah Gus Im. Kita berada di sini kan di Taman Edukasinya Gus Im di Bali Wedar. Jangan sampai seperti Pak Karno dulu ketika di Pembuangan menghasilkan proklamasi. Artinya Bapak di sini itu sudah mengenal edukasi Bali Wedar ini sejak kapan Pak? Sehingga membuat inspirasi yang luar biasa memenangkan 2 penghargaan sekaligus. Begini, saya secara fisik saya belum pernah hadir di hadapan Gus Im, tapi secara batin saya dengar itu ya, secara batin atau dari mulut-mulut itu sudah kenal Gus Im. Tapi alhamdulillah acara ini yang membuat kami dekat dengan Gus Im. Mudah-mudahan dari awal embrio kedekatan kami dengan Gus Im untuk menjadi jati-jati diri saya. Saya boleh bertanya sama Bu Sri Kandi yang satu itu Pak, yang pakai kerudung merah muda. Biar hidup ya Bu. Kita semangat lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Saya lihat Ibu senyum dari tadi. Saya ikut cerah ngelihatnya. Oh ketuanya, Masya Allah. Baik Ibu. Saya melihat inspirasi itu dari mata Ibu untuk membangun anak-anak menjadi lebih baik. Artinya generasi ini yang disampaikan oleh Pak Samian adalah sebagai embrio generasi Indonesia yang akan datang. Kita berharap nanti di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang terciptalah Indonesia yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Pertanyaan saya gini Bu, Ibu sebagai guru perempuan, begitu banyak problematika Bu di tengah-tengah anak-anak. Saya sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak juga begitu banyak sebetulnya aduan di dalam kantor saya. Artinya bagaimana mengantisipasi Ibu yang rentan terhadap hal-hal yang negatif ada di dalam anak-anak perempuan. Motivasi apa yang ingin jenengan berikan kepada generasi perempuan kita agar dia tidak takut untuk literasi, untuk menulis dirinya. Dia tidak takut untuk membaca apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Dia tidak takut untuk mengadu, sehingga sesuatu itu bisa dicegah. Bukan ketika sudah terjadi baru masalah itu dilihat oleh masyarakat. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sini. Sebetulnya saya dikatakan Sri Kandi tadi itu malu Bu. Karena menurut saya itu tidak setangguh Sri Kandi. Tapi insya Allah semangat saya itu semangatnya Sri Kandi. Bukan dia. Iya, kebetulan saya di situ di SMP Bangsal itu termasuk guru senior Bu ya. Saya tahun depan itu sudah pensiun. Ya, masih cantik. Alhamdulillah.
Nah, itu saya mulai awal sampai sekarang masih memegang IPS. Yang dulunya itu ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, ada sejarah. Nah, setiap event-event di Kabupaten Mojokerto, kalau saya dapat undangan, insya Allah selalu saya datangi. Walaupun itu mungkin tidak terkait dengan tugas saya, tapi kalau itu terkait dengan pelestarian budaya Mojopahit, itu saya antusias sekali untuk hadir. Walaupun kadang-kadang itu teman-teman hanya di WA saja. Berarti kan betul apa kata saya tadi, Sri Kandi kan gitu ya Pak. Nah, untuk motivasi saya selaku guru kepada anak-anak, terutama anak perempuan. Nah, itu saya selalu berpesan pada mereka, selalu memberi nasihat bahwa apapun yang terjadi, kamu harus berani untuk mengungkapkan, tapi dengan cara yang benar, yang santun, yang sopan, ya, dengan prosedur yang benar. Ya, kamu jangan takut karena nanti apa yang kamu sampaikan itu nanti ada sendiri prosedurnya dan di situ ada perlindungannya. Karena apa? Karena kita ini adalah suatu lembaga yang mana secara hukum kita dapat perlindungan. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian kamu juga jangan lupa, ya, karena kamu punya agama, ya, kamu punya pegangan iman. Nah, itu hanya takutlah kepada Allah saja. Begitu. Ya. Terima kasih. Aplaus yang sedikit-sedikitnya untuk Sri Kandi kita. Baik, tadi sedikit saya melihat ya, kita kenalan dulu sama SMP Trawulan. Kalau nggak salah tadi namanya Salsa Nabila. Nah, teman-teman dari SMP 2 Bangsal itu sudah mengantongi 2 penghargaan lagu kebangsaan kita. Saya ingin yang namanya Salsa Nabila coba maju ke depan untuk menyanyikan lagu kebangsaan yang telah dinyanyikan oleh SMP 2 Bangsal. Diikuti sama teman-temannya semua ya, biar kita juga sangat semangat. Ini pembahasannya semakin asik nih.
kembali. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ketiga yaitu Pak Sugeng. Okay. Walaupun belum kenal, tapi saya sudah nitip nama jenengan. Tapi saya suka ngintip Pak. Langsung pandangan gak enak. Yang ngintip aja ya Pak. Okay, baik. Pak Sugeng, yang pertama dikenalkan dulu ya. Yang kedua, Pak Sugeng sebagai guru apa? Yang ketiga menjawab pertanyaan saya. Siap. Baik. Pak Sugeng tadi kan sama kita semua telah mendengarkan pemaparan dari Pak Samian bahwa memang diakui anak-anak kita itu untuk urusan budaya itu terkikis menurut kita. Nah, padahal semangat dari proklamator itu kita itu bisa maju kalau kita tidak meninggalkan sejarah. Nah, menurut Pak Sugeng, apakah perlu usulan bahwa ada semacam kurikulum tambahan untuk pengenalan budaya ataukah sudah ada biar masyarakat luas ini mengetahui perkembangan generasi kita dan ke depan kalau memang usulan itu semacam dijadikan sebuah aturan di Kemendikbud ya Pak, apakah Pak Sugeng juga setuju? Kita ini sudah punya wadah yang luar biasa yaitu di tempatnya Gus In. Saya tadi lihat sekilas anak-anak itu panas-panas Pak Sugeng, menari, bikin status menari 3 anak yang semuanya bagus-bagus. Saya lihat dari belakang ya. Artinya ini menjadi sebuah semangat anak-anak. Aku loh duwe ini sing gratis gak bayar, aku bisa melihatnya. Ternyata leluhurku itu juga orang hebat. Saya kapan hari juga begitu karena ingin mengenal budaya. Saya ke petilasannya Ken Dede di Singosari. Nah saya Google. Pada saat kejayaan Singosari itu di tahun 1100 sekian atau 1200 sekian. Padahal kejayaan di luar negeri 1100 itu belum ada. Bahkan Albert Einstein itu yang lahir aja belum segitu gitu. Artinya generasi leluhur saya itu jauh lebih hebat daripada mereka-mereka. Hanya saja kemungkinan pengenalannya yang kurang melekat di anak-anak. Sehingga semacam anak-anak ini kurang percaya diri. Semisal brandednya kalau enggak yang terkenal juga nggak mau Pak. Jadi menurut penjenengan ini bagaimana kalau dimasukkan di dalam kurikulum? Terima kasih Pak. Terima kasih untuk moderator. Yang pertama saya ingin perkenalkan diri saya. Saya nama Sugeng Mardi Wibowo, Jawa asli namanya. Jawa nyel katanya. Karena orang tua saya kedua-duanya Jawa, jadi saya diberi nama seperti itu. Ya agak panjang, tapi saya yakin bahwa nama itu ada makna dan juga doa dari orang tua. Oleh karena itu nama itu benar-benar saya junjung tinggi karena itu adalah yang diberikan oleh orang tua saya. Kemudian saya mengajar bimbingan konseling. Kebetulan saya juga ditugaskan sebagai staf Bapak Samian selaku wadah kesiswaan. Jadi saya ini sebetulnya ada 2 sisi ya, yang saling berseberangan. Satu sisi BK itu kalau sekarang BK itu adalah bagaimana menjadi teman anak. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu tidak takut. Kalau dulu zamannya BP, anak dipanggil ke BK itu sudah takut sekali ya. Tapi bagaimana sekarang memberikan pemahaman kepada anak bahwa BK itu adalah mitra atau sahabat anak, sehingga nanti BK itu tidak lagi ditakuti anak, tapi anak benar-benar memanfaatkan BK itu sebagai motivasi untuk prestasi. Jadi BK itu tidak hanya menangani masalah, tapi juga untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang punya prestasi. Tetapi di lain itu saya juga sebagai kesiswaan, di lain sebagai BK, kesiswaan itu harus coro Jawa kereng dengan anak. Karena itu yang harus kami lakukan ya. Jadi sebetulnya saling berseberangan tapi tidak apa ya. Alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Sampai saat ini saya sendiri menjalani itu dengan ikhlas dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian tentang usulan tadi yang akan dimasukkan dalam kurikulum khususnya tentang budaya. Ini kalau boleh memang sangat setuju sekali. Jadi di sekolah itu kan sudah ada muatan lokal.
Di situ ada bahasa Jawa. Kalau boleh ditambah pelajaran bahasa Jawa atau guru bahasa Jawa, karena rata-rata kurang guru bahasa Jawa itu. Bahkan di sekolah kami juga hanya satu beliaunya, Bu Suji. Ini 2024 juga sudah purna ini, belum ada penggantinya. Oleh karena itu kalau bisa kurang diminati gitu ya Pak untuk profesi sebagai guru bahasa Jawa gitu Pak. Insya Allah seperti itu. Kalau anak muda sekarang kan seperti yang jaringan katakan tadi, kalau tidak brand luar negeri, kalau tidak ada merek dari luar negeri kan kurang keren katanya. Jadi anak muda sekarang itu berpikirnya tidak melihat budaya kita, nenek moyang kita. Seperti yang jaringan katakan tadi, nenek moyang kita ini adalah bangsa yang besar, ya. Jadi kalau bisa bahasa Jawa itu ditambah, khususnya untuk tentang literasi. Literasi itu rata-rata anak zaman sekarang, bahkan saya sendiri juga kurang paham tentang tulisan bahasa Jawa, tentang huruf Jawa itu. Jadi literasi itu yang sekarang di sekolah itu kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kadang bahasa Jepang, tapi bahasa Jawa sendiri kurang terangkat di sekolah. Jadi kalau bisa literasi itu selain bahasa-bahasa yang tadi, bahasa Jawanya itu ditambah, sehingga kita sebagai orang Jawa itu tahu Jawanya, artinya ya. Jadi orang kita ini bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar, juga bisa membaca tulisan Jawa. Kemudian tentang nenek moyang kita besar, nenek moyang kita bangsa besar itu memang tidak bisa dipungkiri. Dari zaman dulu seperti yang jangan katakan, sebelum di Eropa ada kejayaan di Eropa, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Bahkan disinyalir yang saya sering baca dan saya sering ikuti di YouTube dan sebagainya, menurut penelitian, menurut Plato ya, itu Atlantis, kota yang hilang, itu disinyalir ada di wilayah Nusantara, yaitu terkenal dengan Sundaland yang sekarang insya Allah menjadi Laut Jawa. Sebelum es mencair, zaman es mencair, insya Allah di situ. Karena ciri-ciri yang dituliskan oleh Plato itu hampir sama dengan kondisi yang ada di Nusantara, termasuk cuacanya, iklimnya. Kalau di Eropa tidak cocok iklimnya, ada iklim kemarau dan iklim hujan saja. Cuacanya panas dan insya Allah kira-kira berada di Khatulistiwa ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bangsa yang besar, kita jangan malu menggunakan apa yang kita punya. Kita ini harus bangga dengan bangsa kita, karena kita keturunan Majapahit. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng, pemaparan yang bagus. Sekarang pertanyaan yang untuk anak-anak. Ini pertanyaan tadi sudah mewakili menyanyikan kebangsaan. Saya panggil Mutiara. Tadi juga ngintip-ngintip namanya Mutiara. Saya manggil ke depan. Harapan saya adalah seperti Mutiara. Mutiaranya Majapahit. Masuk, masuk ini. Bicara mana? Sini, masih. Nah, ini andalan kita yang kecil dan imut. Tepuk tangan untuk Mutiara. Ini Mutiara nggak boleh tegang loh. Deket-deket sama Pak Kepala Sekolah kamu takut. Nah, bagaimana kesan Mutiara terhadap Bapak Ibu yang selama ini 2 tahun ya, kelas 8 ya, yang mendidik Mutiara? Tapi harus jujur ya, biar bisa jadi mahasiswa. Harus jujur, jangan takut. Menurut saya Bapak Ibu guru kamu alami. Apa adanya aja, nggak apa-apa. Kalau Kak Samian, menurut saya sih gurunya kayak hebat sih, bisa banggain SMP dan Bangsal. Berarti keturunan Majapahit ya, kalau hebat. Ya, terus? Jangan takut sama guru BP, ditutupin mukanya gini. Kalau Pak Sugeng, ya biar tahu ini mewakili sama teman-temanmu. Kalau Pak Sugeng kan
lagi. Atau dipanggil? Pernah ngajar di kelas, jadi nggak tahu. Dan kemudian Bu Titi orangnya asik, kalau di kelas itu ya menerangkan, itu ada kayak Sri Kandi. Nah, sepakat ya. Terus sama Bapak, Pak Nanang? Pak Nanang ngajar kelas 7, baru SMP jadi nggak tahu. Oh, belum Kak menangi ya Pak Nanang. Baru masuk. Kalau Pak Yusril kan olahraga, jadi baik sih orangnya, asik juga. Jadi menurut Mutiara, Bapak Ibu guru yang di sini semua berkarakter baik seperti Majapahit. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Nah, yang terakhir nih, Mutiara kasih kesan-kesan sama Bapak Ibu guru. Sekarang terhadap teman-temannya Mutiara sendiri. Bagaimana menurut Mutiara? Apakah ada yang bully? Biasanya kan gitu ya. Karena kamu kan kecil, makanya terpanggil gitu. Kalau teman-teman sih yang dirasakan Gimana menurut kamu? menurut saya teman-teman baik, tapi ada yang kayak pas sholat ada yang kayak bertengkar gitu di parkiran. Kayak jari-jari sedikit Ya. gitu. Oh, nggak apa-apa. Kan namanya anak masih belum dewasa ya. Terus Suka bully? nggak ada sih yang Sudah. suka bully, nggak ada. oh nggak ada. Nah, yang terakhir, Mutiara kan tahu tempat ini tuh. Anggap aja ini adalah replika leluhur Mutiara. Replika itu contoh kecil. Nah, menurut Mutiara, sekilas tadi Mutiara masuk, melihat-lihat peninggalan Majapahit. Apakah Mutiara bangga? Dan apa yang ingin disampaikan Mutiara ke teman-teman di luar SMP, di SMP Bangsa juga, di teman-temanmu tentang budaya Majapahit ini? Sangat bangga. Terus yang mau saya sampaikan pada teman-teman, semangat untuk masa depan dan Jadikan tempat. tetap melestarikan budayanya. Tepuk tangan, kita doakan Mutiara jadi duta wisata budaya ya. Amin. Terima kasih, boleh kembali. Terima kasih ya. Kemudian untuk narasumber yang terakhir itu Pak Nanang. Oke, nanti memperkenalkan diri sekaligus apa yang akan Pak Nanang lakukan ketika sudah tahu refleksi anak-anak terhadap budaya itu ternyata semua semangat Pak. Sebagai guru, apa yang ingin jenengan giatkan ke depan untuk anak-anak yang ada di SMP Bangsal pada khususnya dan SMP-SMP yang lain pada umumnya di Kabupaten Mojokerto Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nanang Dewi Setiawan. Saya pengajar IPS, Bu. Jadi sebuah tema yang sangat menarik. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa kecenderungan anak terhadap budaya itu memang tinggi, maka yang bisa kita lakukan dan sudah kita lakukan di SMP Negeri 2 Bangsal itu adalah memberikan fasilitas, memfasilitasi pada kegiatan-kegiatan siswa untuk menggali bakat minat yang berkaitan dengan budaya. Misalkan yang sudah kita lakukan kaitan dengan rasa cinta tanah air. Jadi setiap jam istirahat dari di SMP Negeri 2 Bangsal selalu memberikan lagu-lagu, memutarkan lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu kebangsaan di jam-jam istirahat. Terus selalu menekankan pada bagaimana caranya kita melestarikan kebudayaan, rasa cinta pada tanah air seperti mencintai sekolah dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah kami lakukan. Nah, ke depan untuk semakin menggiatkan rasa cinta tanah air dan menggali budaya, maka kami mungkin akan membuat program-program yang secara aplikatif bisa mewadahi kegiatan-kegiatan siswa yang berkaitan dengan kebudayaan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Plus sekali lagi, karena ini waktunya terbatas, ini memang asik
asik ya kita berdiskusi ya. Insya Allah nanti saya akan hadir ke SMP 2 Bangsal deh untuk sosialisasi tentang untuk urusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang anak, insya Allah gitu ya. Karena waktunya terbatas, di acara podcast saat ini dari tim kreatif Balai Wedar dan Dewan Adat Majapahit, insya Allah akan mengundang kembali anak-anak di SMP 2 Bangsal sama SMP 1 Trawulan, dan akan insya Allah akan lebih luas lagi karena kecintaan kita terhadap budaya memang harus disosialisasikan, Mbak. Disosialisasikan seperti ini, sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi bukit dan menjadi karya yang luar biasa di hati anak-anak, akan meninggalkan kesan, akan meninggalkan kebanggaan. Aku adalah generasi Majapahit. Apapun yang kamu lakukan harus mempunyai nilai positif seperti leluhur kita. Leluhur kita, ingat anak-anak, leluhur kita menciptakan. Sampai lihat ada segaran, ada perahu dan lain-lain sebagainya. Itu harus kalian lihat sebagai sebuah nilai sejarah yang harus kalian tanamkan di hati kalian. Kita akan bersama lagi insya Allah suatu hari nanti. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persembahkan sekali lagi sebagai semangat kita, yaitu lagu dari teman-teman SMP 2 Bangsal. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya sayang. Ayun, rokoknya ayah, ambilkan. Diam aja, nanti tunggu diwakili orang tua aku untuk pulang lagunya. Ya.
Jangan berdiri kayak Pak. Dari Kanjeng Mas Raden Rokis. Wijaya. Minum nak? Iya minum, enggak apa-apa nak. Cari minum. Ambil, enggak apa-apa, ambil. Ambil nak. Ambil. Ambil sak kotak enggak apa-apa. Bawa ke teman-teman sana ke. Enak. Luar biasa ini, Kamu kok pinter nyanyi, Gimana ini ke ceritanya? Waduh. Mana kuenya? Aduh. Hebat ini. Mana yang sudah kita tinggal satu. Tinggal satu pertanyaan, mana kuenya? Masih OTW.